Aku akan membantumu membalas dendam pada Tang Jin. Memikirkan cara yang rapi, sehingga dendammu terlepas tanpa kau dicurigai. Lebih rapi dan lebih licik dari cara Tang Jin menjebakmu. Bardi berjanji. Samin menggeleng. Bukan hanya itu, aku harus mencari istri dan anakku yang sampai saat ini tak ku ketahui ada di mana. Oh, Bardi terkejut. Kau tidak pernah cerita punya anak dan istri. Debu dan Mutiara, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Siapa? Lisong? Astaga, itu Cina terkaya di Semarang ini. Hebat betul kau sobat. Kenapa kau bunuh dia? Uang? Bardi, teman sesel Samin, berseru kagum. Tubuhnya paling kecil di antara dua orang kawannya. Tetapi sesuatu yang berkilat-kilat pada matanya membuat orang menaruh rasa takut dan segan. Aku tak membunuh dia. Samin menjawab perlahan. Lalu diceritakannya semua yang ia alami, dari saat dipukul Lisong sampai diambil polisi dari loteng kayu rumah Tang Jin. Diceritakan juga apa yang dikatakan Tang Jin kepadanya di tahanan polisi, yang membuat semangatnya patah dan menyerah pada putusan hakim. Bardi mendengarkan cerita Samin dengan penuh perhatian. Matanya yang cerdik berkilat-kilat. Kau tidak bisa menebak siapa sebenarnya otak pembunuhan itu? Tanyanya dengan senyum sinis yang bukan ditujukan kepada Samin. Samin memandang lelaki kecil itu dan menggelengkan kepala. Aku tak bisa menduga siapapun, ucapnya. Jelas sekali bagiku, Bardi berkata dengan geram. Tang Jin punya hutang yang cukup besar pada Lisong. Ia tahu Lisong memukul dan kemudian memberimu cincin akik. Nah, tidak sukar baginya untuk naik ke loteng pada waktu kau bekerja di toko, mengambil bajumu dan menyimpannya. Pada saat yang telah ditentukannya sendiri, ia menyuruh Lisong datang. Dan setelah Lisong pergi dengan membawa uangnya, atau mungkin janji akan segera dilunasi, Tang Jin menyuruh kau pergi mengantarkan bungkusan yang sebenarnya tidak penting atau malah tidak berisi apa-apa. Ia tahu betul malam itu rumah Tang San kosong, sehingga tak ada orang yang akan memberi kesaksian baju apa yang kau pakai malam itu. Selanjutnya, seorang atau beberapa orang pembunuh yang sudah dibayarnya menghentikan Lisong di suatu tempat. Boleh jadi bahkan Tang Jin sendiri yang berangkat dengan segera begitu kau keluar rumah. Analisa polisi bahwa pembunuh itu sudah dikenal oleh Lisong dengan baik memang tepat. Lalu Tang Jin atau entah siapa pembunuh itu, kurasa lebih dari seorang, memukul kepala Lisong dari belakang dengan dongkrak mobil. Dongkrak itu mestinya sudah mereka siapkan. Sebab lucu sekali kalau Lisong mau mengeluarkan dongkraknya sendiri dan membiarkan orang memukul kepalanya dengan dongkrak itu. Semua dongkrak bentuknya sama saja, dan tak seorang pun memperlihatkan bahwa dongkrak yang berlumuran darah itu
Bukan dongkrak Lisong. Samin ternganga mendengar penuturan Bardi yang luar biasa. Tapi bagaimana mereka tahu ban mobil Lisong akan kempes di dekat jembatan? Dan jembatan Jalan Gajah Mada tidak jauh dari belokan ke Wot Gandul. Aku tidak melihat apa-apa di jembatan itu dalam perjalanan pulang ke rumah Tangjin. Padahal selang waktu antara kepergian Lisong dari rumah Tangjin dengan saat itu cukup panjang. Lisong pasti sudah sampai ke rumahnya lama sebelum itu. Ada banyak kemungkinan. Mungkin Lisong tidak langsung pulang. Atau kalau pembunuhan itu dilakukan oleh Tangjin sendiri, sudah tentu dilakukan di tempat lain dan baru dibawa ke jembatan Jalan Gajah Mada setelah kau pulang dari rumah Tangsan. Kau ingat 3 orang yang berpapasan denganmu di Jalan Wot Gandul? Nah, boleh jadi mereka lah yang bertugas mengamati kau sepanjang jalan. Di pengadilan, 3 orang itu memberi kesaksian bahwa kau lewat jalan Wot Gandul tanpa baju, bukan? Jelas sekali tentang ban kempes. Nah, kalau begitu, kurasa pembunuhan itu tidak dilakukan di jembatan Jalan Gajah Mada. Lisong sudah mati ketika dibawa ke tempat itu. Sengaja dipilih tempat yang dekat dengan jalan yang kau lewati. Ban depan mobilnya ditukar dengan ban kempes yang tentu juga sudah mereka persiapkan, dan posisi diatur sedemikian rupa seolah-olah Lisong dipukul ketika sedang mengganti ban mobilnya yang kempes. Pembunuhan terencana yang rapi dan licik, bukan? Bardi mengakhiri kalimatnya dengan senyum sinis. Samin terhenyak. Dadanya serasa meledak oleh gejolak perasaan yang tidak tertahankan. Tapi, bagaimana polisi tidak dapat mengungkap duduk persoalan yang sebenarnya? Mungkin polisi memang terkecoh oleh kecerdikan Tangjin. Nah, tidak mustahil pula mereka sesungguhnya sudah tahu. Tapi sudah disumbat mulutnya dengan uang oleh Tangjin. Sekali lagi, apa yang tidak bisa diperjualbelikan di lembaga pengadilan kita? Ini, kalau benar, memberi bukti bahwa hutang Tangjin pada Lisong benar-benar dalam jumlah besar. Bagi polisi sendiri, dengan tertangkapnya kau, mereka dapat menunjukkan kepada masyarakat betapa cepat kerja mereka. Hanya dalam beberapa jam berhasil mengungkap 1 kasus pembunuhan besar. Sama-sama untung, kan? Jeru Gisel bergetar oleh tinju Samin yang menghempas sekuat tenaga. Wajahnya merah padam oleh dendam dan kemarahan yang meluap. Bajingan terkutuk! Tunggu balasanku 7 tahun lagi! Ia berteriak sekeras-kerasnya. Tak perlu menunggu sampai 7 tahun, sobat. Aku dan kawan-kawan sedang merencanakan sebuah pelarian. Kalau kau mau ikut, dendammu akan segera lunas. Lari? Samin memandang Bardi dengan tercengang. Bagaimana caranya? Aku sudah memikirkannya masak-masak, kata Bardi perlahan. Lalu dengan bisik-bisik lirih dipaparkannya rencananya. Berhari-hari sesudah itu, Samin masih memikirkan rencana Bardi. Lari, minggat dari kehidupan yang celaka ini. Dengan lari dari penjara, ia akan bebas dari 7 tahun yang busuk dan menekan. Ia akan bisa meneruskan mencari Mirah. Mirah, ya, Mirah.
Perempuan itulah yang membuat ia rela menerima penderitaan macam apapun. Tapi penderitaan yang bukan menjadi haknya haruslah dilawan, diperangi, dan dihancurkan. Tapi betulkah lari akan menyelesaikan segala penderitaannya? Benarkah ia akan dibiarkan pergi begitu saja, malang melintang di luar tembok penjara, tanpa seorang polisi pun mengusiknya? Ia tertawa oleh angan-angannya sendiri. Yang akan terjadi adalah ia diumumkan di surat-surat kabar sebagai buron. Pembunuhan Li Song menggemparkan seluruh penduduk kota, dan nama Samin sudah dikenal sampai ke gang-gang terkecil. Ia harus selalu bergerak dan sembunyi-sembunyi, dan lari begitu melihat orang lewat. Ia harus terus-menerus berpindah tempat tinggal dan tak bisa berjalan seperti orang lain. Kalau polisi dikerahkan menyisir kota untuk menangkapnya kembali, ia harus lari ke kota lain. Kalau polisi-polisi di semua kota sudah diberitahu identitasnya, akhirnya ia harus naik ke gunung atau pergi ke hutan yang tidak pernah disentuh manusia. Kebebasan macam itukah yang ia cari? Kebebasan dari jeruji besi yang mengurung badannya untuk masuk ke jeruji maya yang mengurung gerak dan ketenangan batinnya? Tidak, ia tidak ingin lari. Orang yang lari dari penjara adalah orang yang tak mengerti hakikat dari kebebasan itu sendiri. Lebih baik menerima kurungan selama 7 tahun untuk kemudian bebas dalam arti sesungguhnya. Ia masih muda, baru 29. Saat penantiannya masih cukup lama untuk dihabiskan dengan menjadi buron. Dan di penjara, ia tak sedikit pun kehilangan kebebasan jiwanya. Ruang gerak tubuhnya memang hanya dari dinding ke dinding dan dari dinding ke jeruji besi, tapi ruang gerak jiwanya tak terbatas oleh apapun. Ia bebas membawa pikirannya jauh ke desa, ke sebuah pondok dengan seorang istri yang muda dan cantik, kepada seorang bayi perempuan yang sudah tumbuh menjadi kanak-kanak, kepada majikan-majikan yang baik, kepada tetangga dan kawan-kawan yang setia. Ia bebas memikirkan cara pembalasan dendam kepada Tang Jin. Ia bisa menyusun rencana untuk kembali mencari Mirah, juga memikirkan masa depan mereka selanjutnya. Ya, ia dapat memikirkan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya, dengan setenang-tenangnya. Sesuatu yang tak mungkin dilakukannya kalau ia menjadi buron. Narapidana diizinkan menerima kunjungan pada hari Selasa dan Kamis. Pada hari-hari itu, ruang tunggu penjara ramai oleh orang-orang yang mengunjungi keluarga atau kawannya. Dari seluruh penghuni sel yang menampung Samin, hanya Bardi yang selalu mendapat kunjungan dari istrinya. Hari Selasa itu pun seperti biasanya, Bardi mendapat kunjungan dari istrinya. Yang tidak biasa adalah makanan yang dibawakan kepadanya. Istri Bardi mengantar 10 potong lemper, besar-besar dan bulat penuh. Sudah tentu makanan itu tidak lepas dari pemeriksaan petugas. Dibuka pembungkus daunnya dan dicongkel isinya. Hanya dengan restu Tuhan, petugas melalaikan lemper ke-10 setelah melihat ke-9 lemper lainnya aman, yang justru merupakan kiriman sebenarnya. Di dalam lemper yang cuma disobek daunnya itu tertanam sebuah gergaji besi. Kecil, lebarnya cuma 1,5 senti dan panjangnya 9 senti.
Tetapi pada benda itulah Bardi dan kedua kawannya menggantungkan kebebasan mereka. Sejak itu setiap malam berlangsung kerja lembur di sel mereka. Seorang naik ke atas pundak kawannya yang berdiri di atas bangku tidur dan menggergaji jeruji jendela dengan hati-hati. Bardi atau Samin berjaga di dekat jeruji untuk memberi peringatan kalau ada petugas datang. Pekerjaan menggergaji terali jendela itu dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan sedikit mungkin menimbulkan suara. Terali yang sudah putus dipasang kembali di tempatnya, sehingga tak seorang petugas pun mengetahui bahwa setiap saat terali itu dapat dilepaskan. Pada akhir bulan keempat, 2 jeruji besi berhasil digergaji hingga putus. 2 orang kawan Bardi yang dipekerjakan di bengkel berhasil mencuri sebuah kait besi dan menyembunyikannya di sebuah talang air. Bardi berhasil menggait tali jemuran terbuat dari plastik yang sangat kuat dan menyimpannya di balik tumpukan balok-balok kayu. Semua perlengkapan yang diperlukan untuk melarikan diri sudah siap. Pada hari Kamis berikutnya, Bardi memberi isyarat kepada istrinya agar memberitahu kawannya mematikan bola lampu di atas tembok penjara. Pada sore yang telah dijanjikan, kawan Bardi itu berpura-pura menembak burung yang banyak bersarang di pepohonan di sekitar penjara, lalu tanpa sengaja tembakannya meleset mengenai sebuah bola lampu. Petugas tentu melihat sebuah bola lampu mati, tapi kemalasan yang sudah menjadi budaya mereka tidak akan membuat mereka cepat-cepat menggantinya. Pada saat itulah Bardi dan kawan-kawannya akan melepaskan jeruji besi dan memanjat dinding penjara dengan tali jemuran. Sebuah gunting telah pula mereka persiapkan untuk memotong kabel listrik berarus yang dipasang di atas tembok. Itu rencana Bardi. Apakah semuanya akan berjalan mulus atau gagal total? Semua tergantung pada nasib. Sore perlahan-lahan merangkak menjadi gelap. Sekali lagi Bardi menanyakan kesediaan Samin untuk ikut lari, tapi Samin menggeleng dengan hati tetap. Banyak yang menunggu untuk kukerjakan di luar penjara, dan itu tidak mungkin terjadi kalau aku menjadi buron. Alasannya, aku akan membantumu membalas dendam pada Tang Jin, memikirkan cara yang rapi sehingga dendamu terlepas tanpa kau dicurigai. Lebih rapi dan lebih licik dari cara Tang Jin menjebakmu, Bardi berjanji. Samin menggeleng. Bukan hanya itu, aku harus mencari istri dan anakku yang sampai saat ini tak ku ketahui ada di mana. Oh, Bardi terkejut. Kau tidak pernah cerita punya anak dan istri. Dengan singkat, Samin menceritakan kembali bagaimana ia sampai terpisah dari Mirah dan pencariannya hingga saat itu belum menghasilkan apa-apa. Bardi menepuk bahunya dengan penuh rasa kekawanan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari informasi tentang istrimu, sobat. Terima kasih. Kalau begitu, kami harus membuat kau pingsan supaya monyet-monyet goblok itu percaya kau tidak membantu pelarian kami. Terserah. Malam tiba dengan cepat. Lampu-lampu di dalam sel dan di atas gang sudah dinyalakan. Mereka tinggal menunggu saat yang baik, saat penjaga yang bertugas malam sudah mulai letih dan mengantuk. Bardi memutuskan akan lari sesudah tengah malam, kira-kira jam 3. Semua menunggu dengan tegang,
tak terkecuali Samin. Bagaimanapun, kalau pelarian itu gagal, ia akan ikut terkena hukuman karena tinggal dalam satu sel. Semua duduk di bangku tidurnya masing-masing, menunggu dengan cemas dan tegang. Dua orang kawan Bardi bergantian pergi ke lubang kotoran. Samin setelah hampir 6 bulan tetap saja belum dapat berdamai dengan bau busuk di dekat bangku tidurnya. Ia memalingkan wajahnya dan menutup hidungnya dengan baju seragam. Bardi menoleh kepadanya, tersenyum. "Sesudah kami pergi, kau boleh menempati bangku tidurku. Dan kalau ada penghuni baru dimasukkan ke sini, kau bisa mewariskan sudut itu kepadanya. Sudah tentu kalau kau berhasil menundukkan orang itu dengan tinju." Samin tidak menjawab. Bardi yang dianggap pemimpin oleh kedua orang kawannya mendapat bangku tidur di sisi yang paling jauh dari lubang kotoran. Malam sunyi sepi. Bardi menganggap saatnya sudah tiba. Ia mengajak teman-temannya bersiap. Dihampirinya Samin yang memperhatikan mereka dengan berdiam diri. "Kami tidak akan sempat membuatmu pingsan lagi kalau sudah mulai bergerak. Terlambat 1 detik saja bisa berarti kepala kami muncrat oleh peluru. Nah, biarkan kami mengantarmu tidur sampai monyet-monyet goblok itu menemukan kau sendirian di sel ini. Silakan. Kuharap kalian tidak lupa menyisakan sedikit umur untukku. Aku tidak akan mati tenang sebelum membalas dendam pada Tang Jin dan menjumpai istriku kembali. Jangan khawatir, kawanku ini ahli membuat pingsan orang sampai waktu yang dikehendakinya. Kalau kau sudah siuman sebelum penjaga menemukanmu, berbuatlah seolah-olah masih teler. Jangan bangun sendiri sebelum petugas datang. Baik, selamat jalan. Mudah-mudahan kalian selamat." Mudah-mudahan 6,5 tahun yang masih harus kau jalani di lubang busuk ini cukup menyenangkan. Aku hanya berharap diberi sel sendirian. Bardi tersenyum. Ia tahu apa yang dimaksud Samin. Lalu ia menoleh kepada kawannya, seorang lelaki pendek kekar yang memiliki lengan sebesar paha. Samin merasakan 2 buah gunung batu runtuh menimpanya, dan ia tenggelam melesak sampai ke perut bumi. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.